Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Lestari Ningsih. Saya CGP Angkatan 8 dari Kota Salatiga. Hari ini saya akan mengadakan wawancara praobservasi dengan teman saya, yaitu Ustazah Septi Anugrahini. Bagaimana kabarnya Bu Septi? Alhamdulillah baik-baik Putri. Ya, baik. Bu Septi, ini saya akan mengadakan wawancara ya berkaitan dengan observasi yang akan saya lakukan nanti di kelasnya Bu Septi. Baik, Bu Septi, untuk observasi nanti tujuan pembelajaran dari apa yang nanti saya observasi itu apa, Bu Septi? Insya Allah nanti kita akan belajar matematika dengan KD, penjumlahan untuk bilangan dengan penyebut yang sama dan yang berbeda. Penjumlahan pecahan ya, penjumlahan pecahan Putri. Penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama dan berbeda. Lalu menurut Bu Septi, area yang akan dikembangkan apa dari tujuan pembelajaran tersebut? Di sini saya mulai dengan menggali dulu nih Putri. Anak-anak SD itu kan dalam tahap pemikiran konkret. Nah, jadi saya mulai dulu dengan hal yang konkret melalui gambar, melalui pecahan dengan gambar. Selanjutnya, karena tidak bisa semua pecahan itu diselesaikan dengan gambar, kita akan juga ajarkan dengan cara perhitungan. Jadi siswa paham dulu arti pecahan, penjumlahan pecahan dengan menggunakan gambar, baru dengan menggunakan perhitungan. Baik. Dari strategi yang akan nanti dimunculkan oleh Bu Septi, apakah hal-hal yang Bu Septi perlukan, misalnya perlengkapan ataupun mungkin daya dukung yang lainnya, mungkin Bu Septi bisa menjelaskannya? Ya, nanti insya Allah saya akan menggunakan peraga. Saya sudah menyiapkan beberapa potongan kardus yang dipotong sama panjangnya, nanti juga kertas lipat dan kertas BC yang itu untuk menunjukkan pecahan berapa gitu. Nanti dari 3 potongan kardus itu akan diketahui cara menjumlahkan pecahan. Oh ya, baik. Bu Septi nanti akan menggunakan potongan kardus ya untuk berusaha untuk menjelaskan bagaimana pecahan biasa, penjumlahan pecahan itu ya. Nah, mungkin Bu Septi bisa menjelaskan secara singkat kira-kira strategi apa, tahapan-tahapan strateginya pada observasi nanti dengan menggunakan peralatan kardus bekas itu. Iya. Yang pertama, saya sudah memotong kardus itu menjadi beberapa bagian yang saya butuhkan. Kemudian saya akan berdiskusi dengan siswa, misalnya 1/4 itu bagaimana membuat kardus itu menjadi 1/4, dipotong menjadi 4 dan menunjukkan bahwa itu 1/4. Terus ditambah misalnya Ibu Tri 2/4. Nah, potongan kardus lain siswa membuat pecahan 2/4. Kemudian kalau itu dijumlahkan caranya bagaimana? Terus nanti kita akan memperoleh hasil. Setelah itu saya juga akan mengajarkan, kalau anak-anak sudah paham secara konkret penjumlahan dengan gambar, saya akan menjelaskan penjumlahan dengan menggunakan angka perhitungan. Oh ya, berarti bertahap Ibu Septi. Iya, bertahap. Awalnya dengan menggunakan peraga yang konkret, kemudian dengan menggunakan perhitungan. Nah, Bu Septi, kira-kira kapan ini pelaksanaan observasinya? Jadi dari rencana yang akan Bu Septi ajarkan ke anak-anak tuh akan dilakukan kapan? Insya Allah pada pembelajaran matematika hari Senin tanggal 9 Oktober 2023. Baik Bu Septi, terima kasih atas waktunya yang diberikan pada saya untuk kita
ngobrol-ngobrol tentang persiapan observasi nanti ya pada tanggal 9 Oktober itu. Semoga perencanaan Bu Septi nanti berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa mudah untuk memahami pelajaran itu. Amin. Terima kasih Bu Septi atas waktunya. Perkenankan nanti saya akan mengadakan observasi di kelas Bu Septi. Ji Fitri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Ya, Ustazah mau absen dulu. Hari ini yang tidak masuk siapa ya? Lauzi, kalau Lauzi sama Kevin itu sakit cacar. Nah, kalau yang berkata sakit panas. Ya, anak-anak jaga kesehatan, jajannya juga jajan yang sehat. Nah, hari ini kita pelajaran apa, Nak? Senang pelajaran matematika? Oke. Sebelum belajar kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya tepuk semangat. Ya, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, oke. Tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, siap belajar. Ya belajar semua? Siap. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan. Kalau ditulis di buku catatannya, penjumlahan pecahan. Ini tujuannya adalah agar siswa dapat menjumlahkan pecahan dengan yang penyebut sama dan penyebut yang berbeda. Kita mulai dulu dari yang pertama, yang A. Penjumlahan pecahan yang sama. Penjumlahan pecahan. Misalnya kamu punya roti satu tuh, tapi saudaramu itu ada 4. Biar semuanya bisa makan roti, apa yang harus dilakukan ya? Bagi rotinya dibagi. Pecahan itu intinya itu membagi dari satu bilangan yang utuh. Nah, penjumlahan pecahan gimana? Kalau sesuatu yang sudah dipecah-pecah itu dijumlahkan, terus jadinya apa ya? Gitu. Kita akan belajar itu. Nah ini contohnya 1/4. 1/4 itu pecahan bukan, Nak? Pecahan.
Kalau dituliskan itu berapa? Ya, betul. 2/4. Kenapa 2/4? Karena yang dihasil 2 pintar. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan 1/4 ditambah 2/4. Berarti yang dihasil ini ditambahkan. Kita butuh 1 roti lagi. Nah, dipasang dulu ya. Nah, ini tapi jatuhnya kena terus mana? Nah, kalau dijumlahkan berarti ini ada berapa? 1. Ditaruh di sini. Ini ada berapa? 2. Taruh sini. Berarti kita butuh berapa? Kasih Pak. 3. Siapa yang mau masak? Ya, Mbak Kara. Yang pertama berarti hijau ya. Dimasak dulu. Paham kan? Oke, yang pertama hijau dimasak dulu. Ya, terus apa itu? Biru. Yang lainnya sambil menggambar di bukunya masing-masing. Gambar pecahan 1/4, 2/4 dan menjumlahannya. Nah, masing-masing deh. Nah, ya, berarti dimana sebentar. Berapa yang dihasil ini? Berapa yang dihasil? 3. Di sini jadi pecahannya jadi apa? 3/4. Ustazah boleh menuliskan 1/4 ditambah 2/4 sama dengan berapa? 3/4. Gampang ya? Ya, silakan digambar dulu. Menjumlahkan pecahan yang penyebutnya sama dengan metode gambar. Nah, apa ada cara yang lain, Ustazah? Ada. Bagaimana caranya? Langsung dihitung. Perhatikan Bapak tulis dulu. Tadi kan 1/4 ditambah 2/4. Nah, hasilnya berapa? 3/4. Kok bisa dapat 3/4 dari mana ya? Oh, yang ini ditambahin. 1 ditambah 2 jadi 3. Yang penyebutnya gimana? Yang bawahnya? Ditambah? Tidak ditambah. Yang di penyebutnya adalah tetap. Jadi 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Itu kalau dengan cara dihitung. Nah, ini masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau di sini itu repot harus menggambar, tapi tidak perlu menghitung. Kalau di sini tuh kelebihannya angka berapapun dapat dikerjakan dengan sama caranya. Tapi kalau dengan gambar angkanya besar, nanti butuhkan buku tulis yang sangat besar. Misalnya, saya punya contoh nih. Kalau penyebutnya itu 50. Nah, di sini ada 3, di sini ada 7/50. Nah, kalau kita gambar repot kan ini ya. Nah, kalau penyebutnya besar seperti ini, bisa langsung dihitung. Jadi ini jadi berapa nak? 10/50. Paham? Nah, ini dia kalau cara menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama. Silakan ditulis. Terus kita lanjutkan menjumlahkan pecahan jika penyebutnya berbeda. Iya, mau tanya dulu boleh? Yang di samping itu ditulis. Yang di sini? Iya, ditulis juga. Ditulis dilanjut lagi.
baginya harus sama persis. Nggak boleh begini. Misalnya ini ada roti ini. Anaknya bagi dua. Ini yang adikku kecil, yang aku besar. Itu nggak kasih yang kecil aja karena masih kecil. Aku yang besar. Nggak boleh. Kalau di dalam pecahan baginya harus adil, berarti sama. Nah, bagi dua dulu. Dua sama persis. Nah, kita bagi dua. Kemudian kita asil. Kalau yang setengah, yang diasil berapa bagian? Satu bagian. Saya sudah menyiapkan kertasnya. Nah, berarti ini setengah ya? Setuju? Setuju. Silakan gambar. Nah, yang seperempat, siapa yang mau maju membuat pecahan seperempat? Berarti dibagi berapa dulu? 4. Terus arsilannya berapa? 1. Jadi gede ini. Siapa yang mau maju? Yuk, Ustazah tunggu. Oh ya, Mas Jarwo, silakan maju. Ya, maju, silakan. Ini kan sudah ada garis-garisnya ya, kamu bagi 4 dulu, dicetakin, kita bikin aja. Jadi kamu bikin yang garis yang baru aja. Berarti kan ini kalau ini setengah kan? Kalau ini setengah, berarti seperempat setengah ya. Mungkin oh iya, sama berarti setengah segini ya. Nah, kita bisa aja. Kalau yang ya. Nah, sudah nak, bikin 2 roti dulu untuk setengah dan seperempat. Tapi rotinya sama. Ya, itu setengah. Terus yang bawahnya bikin pecahan lagi. Sini. Nah, ini kan anak masih bingung lihat Ustazah di depan. Pertama kita kan punya 2 roti. Iya, ibunya 2 roti. Yang pertama itu kan setengah, ya kan nak? Jadi kalau setengah dibagi berapa? 2. Jadi kan ini yang dihasil. Ini setengah. Sampai sini paham? Oke. Yang kedua, berapa bagian? 1/4. 1/4 itu kan berarti rotinya dibagi 4. Rotinya dibagi 4. Berapa kok Mas? 4. Rotinya dibagi 4. Ini tak bagi. Ini kan dibagi 2. Kalau dibagi 4 itu yang dibagi 2 dibagi 2 lagi. Jadi ini rotinya dibagi 4. Berarti ini adalah 1/4. Ini aksen 1. Nah, kalau bingung dengan gambar itu boleh dari sini. Sekarang jelas? Ya, silakan digambar dulu. Nah, jadi ada 2 roti, yang satunya dibagi 2, yang satunya dibagi 4. Terus dilihat, oh ini kok setengah, di atasnya 1, berarti yang diarsir 1. Ini kok 1/4, yang diarsir berarti berapa bagian? 1 bagian. Ketemulah setengah dan 1/4.
seperempat. Ini setengah, ini seperempat. Tinggal potongan yang ini kita sediakan roti satu lagi. Roti satu lagi, ya lihat ke depan semua dulu. Nanti menggambarnya nanti lagi. Sambal. Nah, menjumlahkannya. Potongan yang setengah tadi kita pindah ke bawah. Ini kan jadi setengah di sini ya. Nah, ditambahkan dengan ini ya, seperempat. Ini dipindahkan ke bawah. Oke, berarti ini jadi berapa pecahannya? Ya, amati dulu. Itu berarti ini kan ini sama ya. Ini tadi setengah. Nih, ini setengah. Dan di sini. Sekarang ini yang setengah ini diisi separuhnya. Ini kan separuhnya kan ya? Separuhnya jadi setengah dong. Berarti yang diaksir itu kan ini sama ini. Iya enggak? Iya. Kalau ini tak begini kan? Betul? Berarti ini jadi pecahan berapa? 1, 2, 3, 4. Yang diaksir berapa? 3. Berarti jadinya berapa? 3/4. Berarti setengah ditambah seperempat sama dengan 3/4. Paham? Siapa yang belum paham tak ulangi. Dan sekarang kalau kita coba hitung bagaimana caranya. Nah, di sini 1/2 ditambah 1/4. Perhatikan dulu, nah, perhatikan di depan. Jangan menggambar. Yang belum selesai dilanjutkan nanti. Nah, kalau kita pakai cara hitung, kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Ini kan penyebutnya beda kan? Nah, kita samakan dulu. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya dengan KPK? KPK yang mana? Sudah belajar KPK? Sudah. Pakai apa menghitung KPK? Kelipatan atau tabel. Boleh. Tapi karena ini angkanya kecil, kita menggunakan yang mana? Kelipatan. Ini yang dicari KPK-nya yang bawahnya. Berarti nyari kelipatan berapa? Nah, mencari KPK 2 sama 4. Kita cari KPK-nya dulu. Pertama berapa? 2. Selanjutnya? Selanjutnya? Nah, ini kelipatan 2 ya. Yang ini berapa? 4. Sudahkah ada yang sama? Berapa? 4. Berarti KPK-nya sudah ketemu. Berapa? 4. Nah, KPK ini kita buat penyebutnya. Di sini berapa? 4. Di sini berapa? 4. Mudah? Nah, yang atas gimana Ustazah? Apakah 1 langsung diturunkan? Tidak, ada caranya. Mau tahu caranya? Perhatikan lagi. Ayo yang tidur. Nah, ini yang bawah sama bawah dulu ya. Nah, di dalam menggunakan pecahan, kita itu harus nulisnya harus urut di sini. Nah, usahakan ke bawah biar gampang perhitungannya. Kalau ke samping boleh, tapi nanti melompat gitu. Usahakan ke bawah dulu karena kita baru latihan pertama ya. Nah, 4 sama 2 ini, yang bawah sama bawah ini nah dibagi. Jadi 4 dibagi 2, ketemu berapa? 2. Kalikan dengan membilangnya. 2 dikali 1, 2. Nah, jadinya 1. Jadi ketemu berapa? Ini penyebutnya sudah sama? Sudah, berarti tinggal ditambah. Ketemu berapa? 3. Sama enggak? Sama. Gampang yang mana? Siapa
sama. Enggak apa-apa. Ya, rotinya dibagi 3. Dia kapan tulis yang masih bingung? Bentar, dia kapan tulis dulu. Ini ya. Ini saya buat. Nah, ini kan setengah. Ya, kapan tulis dulu? Ya, kan dulu. Nah, ini kan setengah. Berarti ada roti dibaginya berapa? Nek setengah dibaginya berapa? 2. Jadi rotinya dibagi 2. Ini diambil. Nah, ini namanya setengah. Sampai sini jelas? Jelas. Nah, sekarang ini berapa? 3. Berarti ukurannya sama, tapi rotinya ini jangan dibagi. Rotinya ini dibagi menjadi 3. Rotinya dibagi menjadi 3. Nah, ini sepertiga. Terus ukurannya sama lagi. Terus ini yang setengah tadi dimasukkan. Ini kan sekian. Sepertiga dimasukkan. Nah, ini jadi sekian. Nah, terus ini tak gini kan? Ini kan masih sisa sekian kan? Yang ini kalau tak bagi 2 lagi. Nah, akhirnya roti ini dibagi menjadi 3. Ini dibagi menjadi 3. Jadi kalau dibagi menjadi 3 ini dapat 3 arsiran. Ini dapat 2 arsiran. Berarti ini sekian. Kalau setengah dibagi 3, 1, 2, 3. Sisanya juga dibagi 3. 1, 2, 3. Yang 3 dimasukkan. Itu kita cari pembilangnya. 6 dibagi 2 ketemu 3 dikali 1 adalah 3. 6 dibagi 3 dikali 1 ketemunya 2. 6 dibagi 3 ketemunya 2 dikali 1. Jadi 5/6. Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak suka yang pakai gambar atau pakai perhitungan boleh memilih. Oke? Nah, Ustazah cukupkan. Siapa hari ini senang belajar matematika? Ya, suka yang pakai perhitungan atau pakai gambar? Ada yang perhitungan, ada yang dua-duanya, ada yang gambar. Boleh nanti diterapkan di dalam soal, kalian pilih yang mana. Nah, akhir kata saya mohon maaf jika pelajaran ini ada salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan bersama-sama ya membahas tentang hasil observasi pembelajaran di kelas 4 kita sharing aja gitu ya, jadi bisa menceritakan apa yang bisa dirasakan dan apa yang bisa selanjutnya gitu ya, jadi sebelum kita berdiskusi ya, jadi bagaimana perasaannya kemarin setelah melakukan praktik pembelajaran yang sesuai dengan RPP yang bisa dilihat kemarin. Perasaan saya jujur waktu disopin saya kepikiran. Terus rasanya kemarin itu belajarnya itu ada yang masih kurang gitu. Kemarin itu saya pikir saya terlalu mendominasi kelas. Menjelaskan gitu. Anak hanya sedikit untuk berkontribusi dalam diskusi lebih dominan ke saya gitu. Menurut Bu Seti, kalau yang versi idealnya Bu Seti bagaimana? Seharusnya Bu Seti mempunyai pandangan sebuah pembelajaran itu sesuai kayak kemarin, sebaiknya bagaimana Bu Seti? Kalau idealnya anak-anak itu diberikan alat peragam dulu supaya dia bisa memahami dari yang abstrak. Karena itu akan sesuatu yang susah dan abstrak menjadi yang konkret dulu, tetapi
kemarin kan dicontohkannya lewat menulis saja, jadi anak-anak hanya melihat kayak demonstrasi gitu. Mungkin sebaiknya anak-anak itu dibuat berkelompok, selain mereka bisa berkolaborasi dengan temannya, belajar bekerja sama, juga bisa memperagakan dan menemukan sendiri. Oh, begini kalau mendengar ucapan itu. Jadi dari yang bisa diinginkan ya, setelah mengalami pembelajaran kemarin, ternyata bisa punya gagasan bahwa anak-anak perlu ya dikelompokkan untuk bisa praktek sendiri, sehingga anak dengan praktek sendiri dan tidak didominasi oleh gurunya gitu ya. Nah, jadi anak lebih mempunyai pengalaman belajar gitu ya. Lalu dari hasil itu ya, setelah bisa menemukan itu apa rencana Bisakti selanjutnya ya. Jadi setelah ternyata anak-anak perlu untuk dibagi kelompok untuk bisa praktek sendiri gitu. Mungkin langkah berikutnya apa yang akan Bisakti lakukan? Mungkin pelajaran berikutnya saya bikin kelompok anak prakteknya untuk kelihatan tidak hanya satu itu tapi tiap kelompok itu, sehingga setiap kelompok itu bisa mencoba dan yang sudah bisa itu bisa mengajak temannya, yang belum bisa minta bantuan temannya, saling berkolaborasi. Ada teman sebaya pembelajaran teman sebaya juga, mungkin dengan bahasa anak-anak itu mereka lebih jelas dan membangun jiwa untuk bisa bekerja sama yang lain yang Ya, bagus sekali ya Bisakti ya. Jadi dengan istilahnya seperti itu Persebaya ya Bu ya, seperti itu Persebaya, mungkin dengan bahasa yang anak-anak lebih pahami karena satu frekuensi gitu ya. Jadi ketika mengalami kesulitan belajar tidak paham, anak-anak bisa, temennya bisa mengajari gitu ya. mungkin juga sama anak-anak itu yang kurang pede bertanya kalau sama temannya kan kira anak-anak yang berani ada juga beberapa yang malu-malu kalau di depan umum gitu, kalau depan kelompok itu bisa Berarti ada dua sisi ya Bu ya, keuntungannya di pembagian kelompok itu ya. Dari segi komunikasi anak-anak lebih nyaman, dari segi pembelajaran dengan yang menjelaskan temannya dengan sepemikiran saja, itu akan lebih mudah untuk anak itu untuk belajar gitu. Nah, dari Bu Septi, apakah dukungan yang bisa dibutuhkan ya untuk perencanaan itu? Apa saja yang bisa dibutuhkan untuk perencanaan nanti pembelajaran dengan kelompok itu? tentunya perencanaan yang lebih baik di RPP-nya, menyiapkan buku-bukunya, menyiapkan alat-alat pengajarnya, perlu dipikirkan atau disiapkan lebih matang. Jadi ada beberapa tahap ya, dari perlengkapan peraga dan baik. Bu Septi, ini saya membaca RPP-nya ya, ada rencana diferensiasi gitu ya. Nah, kemarin yang saya sempat amati ini adalah belum begitu terpisah ya antara yang sesuai dengan kelompoknya, atau mungkin Bu Septi bisa menjelaskan ya dari diferensiasi dari kemampuan apakah yang Bu Septi bisa lakukan pada pembelajaran. Kalau untuk kontennya mungkin sama ya, pemilihan ucapan dan keputusan berbeda. Diferensiasinya mungkin di proses itu dulu. Kemarin kan ada dua metode, dengan gambar dan dengan perhitungan. Jadi anak-anak bisa memilih metode yang mereka sukai, dengan gambar atau dengan perhitungan itu, dan dengan tingkat kemampuan anak. Jadi anak-anak itu kan ada yang kemampuannya lebih di matematika, ada yang sedang, ada yang kurang. Jadi nanti diferensiasinya di situ. Mungkin ada
2 soal, jadi 5 anak yang selesai duluan, mungkin karena kemampuan baik itu jadikan ketua kelompoknya, kemudian diberi waktu lagi untuk selanjutnya anak-anak yang selesai di waktu itu dibagikan jadi anggota kelompoknya, dan anak-anak yang tidak bisa mengerjakan selama sekali mungkin itu yang perlu untuk bimbingan berikutnya. Ya, banyak dari rencana pusat itu diferensiasinya terhadap kemampuan anak gitu ya, nanti disesuaikan tugasnya sesuai dengan tingkat kemampuan anak. Nah, kemarin juga saya melihat ketika praktek pusat itu menyampaikan ada dua cara ya, yang satu yang menggunakan media gambar kardus yang dipotong-potong, yang satu dengan menggunting gitu. Dan Bu Septi kemarin juga memberikan alternatif buat anak-anak gitu ya, anak boleh mengerjakan dengan sesuai dengan kemampuannya, mudah memakai yang media gambar atau yang begitu. Cuma kemarin belum selesai ya Bu Septi ya, karena waktunya ya, karena butuh waktu yang panjang ya, waktu yang panjang untuk jadi Bu Septi dari kemarin yang saya amati itu baru sampai anak-anak diberi alternatif untuk boleh memilih mengerjakan dengan cara menggunakan gambar dan boleh memilih dengan cara dengan perhitungan gitu. Itu kalau Bu Septi itu di diferensiasinya di situ, sama nanti ketika mengerjakan soal ada beberapa tingkatan. Di Bu Septi juga kemarin saya juga lihat ada ice breaking gitu ya, yang ada tepuk-tepuk gitu ya. Apakah Bu Septi dalam pembelajaran itu sering melakukan itu, misalnya ada di sela-sela itu ada tepuk atau menanyakan beberapa hal, itu sebenarnya penting sekali menurut saya, karena kalau belajar kita selama terus itu anak-anak jenuh, jadi perlu di-refresh kembali. Jadi Bu Septi tadi sudah menyampaikan ya perbaikan
anak-anak juga yang saya pikirkan, jadi pengelompokannya itu tidak mungkin kalau tidak ada jadi orang bisa membantu dengan baik. Terus cara yang Bu Septi akan sebutkan proses pengembangan ya, jadi tidak hanya tentang bagaimana cara belajarnya untuk targetnya, tapi juga bagaimana menjembatani anak untuk bisa berkomunikasi sehingga bisa membantu memecahkan masalah gitu. Nah, dari rencana ini Bu Septi waktu yang akan digunakan rencananya kapan Bu Septi? Pembelajaran Rencana lain Bu Septi setelah ada anak-anak membuat media sendiri, menggunakan sendiri, lalu komunikasi dengan teman, setelah tahap itu dapat Bu Septi apa mempunyai rencana yang berikutnya? kembali prosesnya, terus perbaikan, diperbaiki lagi, mungkin saya keliru mengelompokkan anak, atau saya perlu membimbing anak, tidak dijauhi kok membimbing anak bagaimana ceritanya, bagaimana menjadi tetap supaya, bagaimana cara menggunakan konsep itu, jadi membuat Berarti ada evaluasi terlebih dahulu sehingga Bu Septi bisa menentukan rencana berikutnya. Nah, Bu Septi setelah melewati tahap supervisi seperti ini ya, ada awalan sebelum kita melihat praktek, sebelum saya melihat praktek, terus setelah ini Bu Septi apa yang dirasakan? saya merasa senang sekali, saya merasa terbantu, saya menjadi tahu kekurangan saya dan bisa memperbaikinya menjadi lebih baik. Baik Bu Septi, terima kasih sudah bersedia ya untuk menjadi teman sejawat dari proses sharing coaching ini ya, seperti silakan ini, dan semoga kita bisa bekerja sama untuk saling nanti memberi masukan satu sama lain, dan sehingga apa yang Bu Septi rencanakan itu akan bisa terlaksana dengan baik dan nanti bisa digunakan juga untuk teman-teman di level kelas ini. Mungkin itu saja Bu Septi. Terima kasih. Terima kasih.